Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal. Setelah menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat sebuah kapal, segeralah Nabi Nuh alaihissalam mengumpulkan para pengikutnya, dan mulai mereka mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk maksud tersebut. Kemudian dengan mengambil tempat di luar dan agak jauh dari kota dan keramaiannya, mereka dengan rajin dan tekun bekerja siang dan malam, menyelesaikan pembuatan kapal yang diperintahkan itu. Walaupun Nabi Nuh alaihissalam telah menjauhi kota dan masyarakatnya, agar bekerja dengan tenang tanpa gangguan untuk menyelesaikan pembuatan kapalnya, namun ia tidak luput dari ejekan dan cemoohan kaumnya, yang kebetulan atau sengaja melalui tempat kerja membuat kapal itu. Mereka mengejek dan mengolok-olok dengan mengatakan, "Wahai Nuh, sejak engkau telah menjadi tukang kayu dan pembuat kapal, bukankah engkau seorang nabi dan rasul menurut pengakuanmu? Kenapa sekarang menjadi seorang tukang kayu dan pembuat kapal? Dan kapal yang engkau buat itu di tempat yang jauh dari air. Apakah maksudmu untuk ditarik oleh kerbau? Ataukah mengharapkan angin yang akan menarik kapalmu ke laut? Dan lain-lain." Kata ejekan yang diterima oleh Nabi Nuh alaihissalam dengan sifat dingin dan tersenyum seraya menjawab, "Baiklah, tunggu saja saatnya nanti. Jika kamu sekarang mengejek dan mengolok-olok kami, maka akan tibalah masanya kelak bagi kami untuk mengejek kamu, dan akan kamu mengetahui kelak untuk apa kapal yang kami siapkan ini. Tunggulah saatnya azab dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpa atas dirimu." Setelah selesai pembuatan kapal yang merupakan alat pengangkut laut pertama di dunia, Nabi Nuh alaihissalam menerima wahyu dari Allah. "Siap-siaplah engkau dengan kapalmu. Bila tiba perintahku dan terlihatlah tanda-tanda dariku, maka segeralah angkut bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu, dan bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di bumi, dan berlayarlah dengan izinku. Kemudian tercurahlah dari langit dan memancurkan dari bumi air yang deras dan dahsyat, yang dalam sekejap mata telah menjadi banjir besar melanda seluruh kota dan desa, mengenai daratan yang rendah maupun yang tinggi, sampai puncak bukit-bukit, sehingga tidak ada tempat berlindung dari air bah yang dahsyat itu, kecuali kapal Nabi Nuh alaihissalam, yang telah terisi penuh dengan para orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, belayarlah kapal Nabi Nuh alaihissalam dengan lanjutan menyusuri lautan air, menantang angin yang kadangkala lemah lembut. Di kanan kiri kapal terlihat orang-orang kafir bergelut melawan ombak air yang menggunung, berusaha menyelamatkan diri dari cengkaman maut yang sudah sedia menengkam mereka di dalam lipatan gelombang-gelombang itu. Tatkala Nabi Nuh alaihissalam berada di atas geladak kapalnya, memerintahkan cuaca dan melihat-lihat orang-orang kafir dari kaumnya sedang berkelimpangan di atas permukaan air, tiba-tiba terlihatlah olehnya tubuh putra sulungnya yang bernama Kan'an timbul tenggelam dipermainkan oleh gelombang yang tidak menaruh belas kasih kepada orang-orang yang sedang menerima hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Pada saat itu, tanpa disadari, timbullah rasa cinta dan kasih sayang seorang ayah terhadap putra kandungnya yang dalam keadaan cemas menghadapi maut ditelan gelombang. Nabi Nuh alaihissalam secara spontan terdolong oleh suara hati kecilnya berteriak dengan sekuat suara yang memanggil putranya, "Wahai anakku, datanglah kemari dan gabunglah darimu bersama keluargamu. Bertobatlah engkau dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar engkau selamat dan terhindar dari bahaya maut yang engkau menjalani hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kan'an putra Nabi Nuh alaihissalam yang tersesat dan telah terkena racun rayuan setan dan hasutan kaumnya yang sombong dan keras kepala itu menolak dengan keras ajakan dan panggilan ayahnya yang menyayanginya dengan kata-kata yang menentang, "Biarkanlah aku dan pergilah, jauhilah aku. Aku tidak sudi berlindung di atas geladak kapalmu. Aku akan dapat menyelamatkan diriku sendiri dengan berlindung di atas bukit yang tidak akan dijangkau oleh air bah ini."
Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Percayalah bahwa tempat satu-satunya yang dapat menyelamatkan engkau ialah bergabung dengan kami di atas kapal ini. Tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan ini, kecuali orang-orang yang memperoleh rahmat dan ampunannya." Setelah Nabi Nuh alaihissalam mengucapkan kata-katanya, tenggelamlah Kan'an disambar gelombang yang ganas, dan lenyaplah ia dari pandangan mata ayahnya. Tergelincirlah ke bawah lautan air, mengikuti kawan-kawannya dan pembesar-pembesar kaumnya yang durhaka itu. Nabi Nuh alaihissalam bersedih hati dan berduka cita atas kematian putranya dalam keadaan kafir, tidak beriman dan belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkeluh kesah dan berseru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, sesungguhnya putraku itu adalah darah dagingku dan bagian dari keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah janji benar, dan engkaulah Maha Hakim yang Maha Berkuasa." Kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia putramu itu tidaklah termasuk keluargamu, karena ia telah menyimpang dari ajaranmu, melanggar perintahmu, menolak dakwahmu, dan mengikuti ajakan orang-orang kafir dari kaummu. Coretlah namanya dari daftar keluargamu. Hanyalah mereka yang telah menerima dakwahmu, mengikuti jalanmu, dan beriman kepadamu dapat engkau masukkan dari golongan dalam barisan keluargamu yang telah aku janjikan perlindungannya dan terjamin keselamatan jiwanya. Adapun orang-orang yang mengingkari risalahmu, mendustakan dakwahmu, dan telah mengikuti hawa nafsunya dan tuntunan iblis, pastilah mereka akan binasa, menjalani hukuman yang telah aku tentukan, walaupun mereka berada di puncak gunung. Maka janganlah engkau sekali menayangkan tentang sesuatu yang engkau belum ketahui. Aku ingatkan, janganlah engkau sampai tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi." Nabi Nuh alaihi salam segera sadar telah menerima teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa cinta kasih sayangnya kepada anaknya telah menjadikan ia lupa akan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang kafir, termasuk putranya sendiri. Ia sadar bahwa ia tersesat pada saat ia memanggil putranya untuk menyelamatkannya dari bencana banjir yang didorong oleh perasaan naluri darah yang menghubungkannya dengan putranya. Padahal sepatutnya cinta dan taat kepada Allah lah harus mendahului cinta kepada keluarga dan harta benda. Ia sangat sesalkan atas kelalaian dan kelupaannya itu, dan menghadap kepada Allah memohon ampunan dengan berseru, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terlaknat. Ampunilah kelalaian dan kelupaanku sehingga aku menanyakan sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Ya Tuhanku, bila engkau tidak memberi ampun serta menurunkan rahmat bagiku, niscaya aku akan menjadi orang yang rugi." Setelah air bah itu mencapai puncak keganasannya dan habis binasalah kaum Nabi Nuh alaihissalam yang kafir dan zalim, sesuai dengan kehendak dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surutlah lautan air diserap bumi. Kemudian bertambahlah kapal Nabi Nuh alaihissalam di atas bukit Jud dengan iringan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Turunlah wahai Nuh ke darat, engkau dan para mukmin yang menyertaimu dengan selamat, dilimpahi berkah dan inayah dari sisiku bagimu dan bagi umat yang menyertaimu." Kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam Al-Quran menceritakan kisah Nabi Nuh dalam 43 ayat dari 28 surat, di antaranya surat Nuh dari ayat 1 hingga 28, juga dalam surat Hud ayat 27 hingga 48 yang mengisahkan dialog Nabi Nuh alaihissalam dengan kaumnya dan perintah pembuatan kapal serta keadaan banjir yang menimpa di atas mereka. Pengajaran dari kisah Nabi Nuh alaihissalam bahwasanya hukuman antara manusia yang terjalin karena ikatan persamaan kepercayaan atau penamaan akidah dan pendirian adalah lebih erat dan lebih berkesan daripada hubungan yang terjalin karena ikatan darah atau kelahiran.
Kan'an yang walaupun ia adalah anak kandung Nabi Nuh alaihissalam, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikeluarkan dari bilangan keluarga ayahnya karena ia menganut kepercayaan dan agama berlainan dengan apa yang dianut dan didakwahkan oleh ayahnya sendiri. Bahkan ia berada di pihak yang memusuhi dan menantangnya. Maka dalam pengertian inilah dapat dipahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya para mukmin itu adalah bersaudara. Demikian pula hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah sempurna iman seorang kecuali jika ia mencintai saudaranya yang beriman sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.